Dan sikap dan sifat hidup orang yang merasa hidupnya tidak beruntung itu ya lemas, enggak mau apa-apa, aku ini orang yang sial terus. Nah, hidupku itu hoki, hidupku itu untung. Karena hidupku untung, maka aku akan menyongsong hari-hari yang penuh keberuntungan ini dengan memperjuangkan menjadi yang terbaik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini merayakan kasih Allah, Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan, dan Allah yang mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bertekun dan setia mengikut Dia. Kita akan mengawali hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti semua yang kami gumulkan, semua yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengikut jalan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami setia mengikut kehendak-Mu. Dan kami mengalami Tuhan, sehingga bersama Tuhan kami boleh mengatakan, kami ini orang-orang yang beruntung, karena Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Satu Samuel pasal 7 ayat 12 akan kita renungkan dan saya akan membacakan buat kita semua. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita, dan karena itu kita mensyukuri rahmat Allah sehingga dalam Tuhan kita bisa mengatakan kami ini orang-orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, melalui media massa kita mungkin pernah melihat iklan yang unik. Orang bejo lebih untung daripada orang pintar. Saya jadi ingat pepatah dalam bahasa Jawa. Bagi yang tidak bisa berbahasa Jawa, saya bacakan aja. Nanti saya terjemahkan ya. Wong bodoh kalah karo wong pinter kalah karo wong bejo. Artinya begini, orang yang bodoh itu kalah dengan orang yang pandai. Namun orang yang pandai kalah dari orang yang beruntung. Jika dipahami dalam arti yang sempit, seolah-olah di sini kita menemukan bahwa orang yang bejo atau orang yang beruntung itu sekadar orang yang mendapat berkah seperti pepatah mendapat runtuhan durian yang runtuh. Tiba-tiba langsung bejo, langsung beruntung begitu saja. Namun ternyata sebetulnya tidak begitu. Bahwa
orang itu bejo atau orang itu beruntung, itu sebuah rahmat dari sebuah perjuangan. Tidak ada yang datang secara kebetulan. Jadi kita harus ingat rumus ini. Dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan tanpa ada yang mendasari. Maka untuk menjadi beruntung sebenarnya ada rentetan peristiwa di belakangnya. Atau agar kita beruntung, menjalani kehidupan kita sebetulnya ada begitu banyak cara supaya menjadi orang yang beruntung. Ada dua buah buku yang ditulis oleh dua orang berbeda. Ini dua guru besar, yang pertama namanya Richard Wiseman yang menulis buku The Luck Factor. Dan orang yang namanya Max Ganter, keduanya meneliti tentang orang-orang yang merasa hidupnya beruntung. Dan ada kesimpulan dari dua buku ini. Keberuntungan itu sebetulnya hal atau kejadian yang menyenangkan yang membuat hidup manusia diubah merasa lebih baik. Dan mereka menemukan dalam penelitiannya bahwa ternyata antara orang yang beruntung dan tidak beruntung itu memiliki pola dan sikap hidup yang berbeda. Jadi pola dan sikap hidup manusia itu akan mempengaruhi apa yang terjadi setelah itu. Dan diteliti oleh mereka berdua bahwa orang yang beruntung itu sebetulnya orang-orang yang hidupnya sehari-hari itu lebih ramah pada orang lain, lebih rajin mengerjakan tugas-tugasnya, lebih percaya diri, selalu berpikir positif, sabar, tidak takut akan risiko, dan suka bekerja keras. Itulah kombinasi-kombinasi yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang beruntung. Melalui kombinasi sifat dan sikap hidup itulah orang cenderung gampang beruntung dan merasa hidup ini beruntung. Nah tadi kebalikannya, kalau orang yang tidak beruntung itu kan perasaannya selalu dituntun oleh pemahaman aku ini orang yang gagal, aku orang yang beruntung, aku bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Terus dalam bahasa Jawa itu nyakukruk gitu loh. Nyakukruk itu apa ya? Itu ya apa ya? Lemes gitu ya. Merasa lelah gitu. Ya, sikap dan sifat hidup orang yang merasa hidupnya tidak beruntung itu ya lemas. Enggak mau apa-apa, aku ini orang yang sial terus. Nah, itu tertanam dalam diri kita dan menjadi mempola dalam kehidupan kita. Kalau ada orang namanya Pierre Bourdieu menyebut itu menjadi heksis. Heksis itu adalah pikiran, kebiasaan kita yang mempola dalam tubuh kita. Nah, untung, bejo, hoki, itu adalah rahmat Allah atas perjuangan manusia. Allah saja yang membuat orang menikmati hidup beruntung, hidup yang bejo itu. Dan orang yang merasa itu akan menyambut uluran tangan Allah dengan kerja keras, dengan sikap positif, dengan ramah, dengan rajin, dengan tekun, dan sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh umat Allah. Sehingga dalam bacaan kita hari ini dikatakan dalam kitab Samuel, Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Tugu peringatan Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Karena pemahaman aku ini orang yang bejo, aku orang yang beruntung, orang yang hidupnya sehari-hari senantiasa disertai oleh Allah. Maka hari ini kita diingatkan untuk melihat bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang yang beruntung. Yakini itu. Hidupku itu hoki, hidupku itu untung. Karena hidupku untung, maka aku akan menyongsong
hari-hari yang penuh keberuntungan ini dengan memperjuangkan menjadi yang terbaik. Seperti apa? Seperti Samuel yang mengajak bangsanya untuk membuat tugu peringatan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Maka hari ini pun kita diajak untuk membangun tugu-tugu peringatan kehidupan yang telah kita alami, kita rasakan karena Allah menolong kita. Dan percayalah, hoki keberuntungan itu kita alami karena kita bersama Tuhan. Tuhan sumber keberuntungan beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sumber keberuntungan beserta dengan kami. Kami menyongsong setiap keberuntungan yang telah Tuhan nyatakan dan akan Tuhan nyatakan dalam hari-hari kehidupan kami. Dan kami ingin terus merayakan bersama Allah, bersama-sama dengan semua orang. Karena kami percaya Allah menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di tahun ini dengan mengandalkan Tuhan, Sang sumber keberuntungan kami. Dengan kerja keras, dengan penuh sukacita, dengan ketekunan, dengan sabar, dengan kehidupan seperti yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Ini kami Tuhan, Engkau tahu semua yang kami lakukan, maka kami percayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus, sumber keberuntungan kami. Padamu kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang